Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini bersekutu bersama di tengah-tengah keluarga Pak Paris ini, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan, hanya oleh karena kemurahan Tuhan, hanya oleh karena kebaikan Tuhan yang terus-menerus di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami bersama-sama akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. Kami rindu Tuhan akan menolong kami. Kami rindu Tuhan membukakan pikiran hati kita sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu Engkau boleh memakai hamba-Mu hari ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dan setiap kami boleh disiapkan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, seluruh waktu kami pada sore hari ini kami serahkan di dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan ya, sesuai dengan santapan harian kita. Hari ini sampai pada di Yehezkiel 24. Yehezkiel 24 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Yehezkiel 24 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kita akan baca secara bertanggapan. Kaum wanita bersama dengan saya ayat yang ganjil, kaum pria ayat yang genap ya, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakan judul perikopnya. Lambang kuali yang berkarat. Pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini, ya tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum berberak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya, penuhilah itu dengan tulang-tulang durian. Ambillah domba yang terpilih dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Allah, celakalah kota yang penuh hutan darah, kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya. Buahkan potong demi potong dari dalamnya tanpa henti. Sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa balasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan jadi. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang memunah darah. Aku juga hendak memperbesar pancatannya. Susunlah banyak kayu, nyalakan api, biarlah dagingnya masak betul, buanglah buahnya, dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembakannya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biarlah aku. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu,
maka engkau tidak akan dilahirkan lagi, sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku Tuhan yang menyatakannya. Hal itu akan datang dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melahirkannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, demikian jauh pembacaan kita. Nah, dalam beberapa minggu ini ketika kita sedang mempelajari membaca Yesaya, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika membaca bagian itu? Setiap hari kita akan membaca ya bagian Yesaya ini ya. Kalau saya secara pribadi ya ketika membaca bagian ini sangat ngeri ya. Karena apa? Begitu jelas dinyatakan ya di dalam kehidupan bangsa Israel ya. Bangsa Israel ini sebenarnya umat yang dipilih oleh Allah, umat yang sudah dikuduskan, dikhususkan oleh Allah. Tetapi apa kenyataannya yang terjadi? Nah, dalam bagian yang kita baca hari ini kita melihat bahwa Yesaya ini sebagai utusan Allah menyampaikan pesan ya. Dua hal yang akan kita lihat dari bagian firman Tuhan pada sore hari ini. Yang pertama, ketidaktaatan itu mendatangkan murka Allah. Mari kita perhatikan bagian ini dari ayat yang 1-2 ya. Allah menetapkan satu tanggal ya, kalau di situ dituliskan tanggal berapa itu? Tanggal 10 bulan 10 tahun ke-9 ya. Itu kalau tahun ke-9 nggak tahu kalau Masehi itu apa ya. Ya, tahun ke-9 itu sudah dituliskan secara nyata bahwa bangsa Israel ini akan diserang oleh bangsa Babel. Dan ini memang terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena umat Israel yang telah dipimpin Allah, yang telah keluar dari Mesir, dalam perjalanan hidupnya mereka ini tidak melakukan seperti yang Allah mau. Allah itu maunya apa sih? Allah itu maunya ya kalau menyembah aku ya aku saja. Tetapi pada kenyataannya bangsa Israel ini masih melihat kepada bangsa-bangsa lain yang memiliki banyak Allah, ya, banyak ilah. Ya, mereka punya sesembahan ini, punya ini, dan mereka melihat itu semua. Dan itu mempengaruhi hidup mereka. Mereka lupa akan pertolongan Allah pada awal mulanya ketika mereka keluar dari Mesir. Nah, mungkin itu yang menarik perhatian bagi bangsa Israel. Ya, ilah-ilah itulah yang membuat mereka menduakan Allah, membuat mereka tidak sepenuhnya menyembah kepada Allah. Pada masa sekarang, Allah lain apa yang ada di sekeliling kita? Mungkin kita merasa, wah kalau saya ya nggak nyembah sama berhala ya, saya ya nggak punya patung di rumah. Tetapi adakah hal lain yang menjadikan kita ini menomorduakan Allah? HP, ya itu. Bangun tidur langsung sing didelok HP ya. Kenapa ya? Alasannya nanti ada pesan penting. Ya, selain HP apa lagi? Wajan. Apa? Wajan. Oh, wajan gitu. Kan dimasak. Iya. Apa kesibukan ya, kesibukan. Apalagi? Kira-kira anak bisa nggak jadi alasan? Bisa. Penting anakmu bisa. Cucu. Nah, cucu mana? Ya, lebih lagi ya. Apalagi bapak-bapak? Keluarga. Kenapa Pak? Kira-kira yang membuat kita ini
menomorduakan Tuhan. Ya, secara tidak sadar, bukan kita apa ya? Secara tidak sadar kita itu menomorduakan Tuhan, gitu loh. Pekerjaan ya, pekerjaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita pada masa sekarang, ya, yang membuat kita mengesampingkan Tuhan, membuat kita menjadikan Tuhan itu nomor 2. Ya, yang penting aku melakukan ini dulu, nanti Tuhan nantilah, sek Tuhan sebentar. Ya, memang Tuhan tidak menetapkan ya setiap hari. Sudahkah kita memiliki waktu secara pribadi dengan Tuhan? Ya, ada yang pagi-pagi benar ya, ada yang di waktu tertentu yang sudah disiapkan. Ya mungkin kita memang butuh waktu yang khusus untuk Tuhan ini. Ya, kalau saya waktunya ya ketika anak wis berangkat ya, itu kan sudah apa? Istilahnya sudah tidak ada yang ganggu. Kalau belum berangkat kok gabuk malah orang itu moco ya. Ya, jadi mungkin kita bisa masing-masing mengatur waktu kita, ataukah malam hari ataukah pagi hari kita punya waktu secara pribadi dengan Tuhan. Karena apa? Inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Yerusalem diserang oleh Raja Babel, sehingga mereka menjadi bangsa tawanan, tertawan, buangan. Enak nggak menjadi tawanan itu? Mereka dalam pengepungan. Nah, kita bayangkan ya, wong dikepung itu seperti apa ya? Mau keluar nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Nah, seperti itulah kondisi kita ketika kita terikat kepada sesuatu yang kita tidak mengutamakan Tuhan. Ketika murka Tuhan itu datang, itu sangat menakutkan ya dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama, ketidaktaatan itu mendatangkan murka Allah. Kemudian kita akan lihat yang kedua, ketidaktaatan itu mendatangkan penderitaan. Mari kita perhatikan ayat 3 sampai 5. Ya, ayat 3 sampai 5. Di sini ada seperti perumpamaan ya. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya. Penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih dan susunlah kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Nah, ini adalah satu gambaran, satu kesengsaraan ya yang dialami oleh orang Israel karena dosa. Seperti kalau Bapak Ibu, kalau misalnya ibu-ibu ya khususnya ya, kalau punya panci yang berkarat itu seperti apa kita nyucinya? Pasti digosok, nggak cukup pakai apa yang halus ya, pasti pakai kawat itu. Nah, itu pun belum tentu bisa bersih seperti semula. Nah, inilah gambaran bangsa Israel ketika mereka tidak taat kepada Allah. Mereka mengalami penderitaan. Ketika mereka menduakan Tuhan, ketika mereka percaya kepada ilah-ilah lain, mereka tidak memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Ya. Satu bagian firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu pencemburu, ya. Allah itu tidak mau diduakan. Allah itu pencemburu. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, dosa itu diibaratkan karat. Bagaimana caranya agar karat itu menjadi bersih? Nah, dalam satu bagian yang kita lihat ya di dalam ayat ini juga, ternyata harus dibakar. Berarti apa artinya? Penderitaannya, dikasih penderitaan, dikasih hukuman oleh Tuhan. Sampai apa? Sampai mereka benar-benar sadar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
dosa yang sedang mengikat kehidupan orang Israel karena menduakan Tuhan, karena mendukakan hati Tuhan, karena percaya kepada ilah-ilah lain, tidak hanya kepada Tuhan. Itu yang sangat menyedihkan hati Tuhan. Apakah ada cara untuk pemulihan seperti itu? Bapak Ibu, kita tidak mungkin untuk sebagai orang yang berdosa, kita tidak mungkin dengan perbuatan baik kita, dengan amal kita tidak akan bisa diselamatkan. Inisiatif itu datang dari Allah, yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Nah, itulah yang harus kita pikirkan, itulah yang harus kita hargai. Mari kita datang, kita akui dosa dan kesalahan kita di hadapannya, sehingga hidup kita bisa dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari bacaan kita pada hari ini, ya, dari Yeskiel ini, bahwa Allah itu tidak pernah main-main, ya. Allah tidak pernah main-main. Ketika kita tetap ngotot dengan apa sikap hidup kita, dengan prinsip-prinsip kita yang tidak benar, ya, dengan pemikiran kita, ya, maka Tuhan akan mengingatkan kita. Tuhan punya cara menyadarkan kita. Ya, mungkin masing-masing kita punya pengalaman secara pribadi bagaimana ketika kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Bagaimana ketika kita memikirkan jalan sendiri. Wes pokoknya yang penting aku butuh gini. Lah liwat iki enggak iki ya wis liwat iki ae. Ya. Kita cari jalan sendiri. Kita cari cara sendiri. Apa yang kita dapatkan pada akhirnya? Masing-masing kita pasti punya pengalaman seperti itu. Ya. Hari ini mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang punya inisiatif mengangkat kita dari dosa-dosa kita. Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang sudah kita lakukan, ya, entah itu melalui perkataan kita, entah itu melalui pikiran kita, bahkan entah itu yang masih ada di dalam hati kita, rencana kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku minta ampun di hadapan. Aku mau hidupku beres dengan Tuhan. Aku mau hanya kepada Tuhan aku meminta. Apapun itu. Ya, mungkin saat ini kita sedang banyak mengalami kesulitan. Ya, sepertinya Tuhan tutup mata terhadap kesulitan kita. Sepertinya Tuhan tidak peduli. Ya, aku sudah mau sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kok Tuhan nggak peduli ya sama saya. Kok sepertinya Tuhan membiarkan saya berjalan sendiri. Ya. Mari Bapak Ibu, jangan kita kelain hati. Tetap kepada Allah. Sampaikan kepada Allah, Tuhan, aku mau tetap bersama dengan Tuhan, apapun itu. Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun susah, walaupun berat, walaupun banyak tantangan. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita tidak akan hidup yang nyaman-nyaman saja, ya. Ketika kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, justru banyak tantangan yang kita hadapi. Bisa saja dari orang-orang di sekitar kita, bisa juga dari orang-orang di luar kita. Tetapi mari kita tetap berpegang teguh, Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak murka di dalam hidup kita. Kita tidak mau ya dimurkai sama Tuhan. Supaya kita tidak mengalami penderitaan. Seandainya kita mengalami penderitaan, pasti penderitaan yang kita alami itu atas seizin Tuhan. Supaya apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, kalau kita mengalami kesulitan, penderitaan, mari kita bertanya, Tuhan, penderitaan ini dari mana?
Kalau dari Tuhan, aku akan terima. Aku akan belajar tetap sungguh-sungguh sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita koreksi diri kita masing-masing pada hari ini. Sejauh mana kesungguhan kita kepada Tuhan? Sejauh mana Tuhan berkenan atas hidup kita? Ya. Mungkin kita merasa hari ini kita baik-baik saja, atau kita merasa hari ini aku kok merasa nggak baik-baik ya. Kok aku kok menjadi orang Kristen kok tambah susah ya? Kok sepertinya tidak ada kemajuan? Ya, mungkin Tuhan izinkan itu kita alami supaya kita tetap sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, seperti ada pujian ya. Dan Gusti, nah itu pujian senengannya anak-anak ya. Dan Gusti, apapun yang kita alami, mari tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita sudah mendapat jaminan yang kekal. Nah, itulah yang dinantikan oleh semua orang, kehidupan yang kekal. Kalau kehidupan di dunia ini kan hanya sementara ya. Ketika kita pergi, kita akan tinggalkan semua yang indah ini, ya. Semua yang baik kita tinggalkan, semua yang indah kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah hati kita, iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita renungkan, kita koreksi diri kita masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau lebih sungguh-sungguh lagi mengikuti. Mari kita sejenak, kita mengambil waktu secara pribadi, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita menyampaikan komitmen kita masing-masing di hadapan Tuhan. Ya, saya memberikan waktu 1-2 menit bagi setiap kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan. Kami menyadari siapakah kami ini di hadapan-Mu, orang yang tidak ada, tetapi kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi, sehingga kami boleh ada sampai hari ini hanya oleh karena anugerah-Mu. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini sering kami merasa tidak puas dengan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, tolong kami untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, untuk kami terus bergantung, hidup bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami ini ada di dalam anugerah-Mu. Mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami lebih lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Engkau, sehingga kami boleh kedapatan setia sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang mengetahui pribadi lepas pribadi kami pada hari ini. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan kami masing-masing hari ini. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan akan menolong kami. Kami rindu Tuhan akan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan terus percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Gusti memberkati.